Genrejers, perkenalkan, saya Marliana Ashar Nur Hasanah, Duta Genre Putri Kecamatan Padalarang, tahun 2021. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Bandung pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Oleh karena itu, penyampaian informasi tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sangat penting diterima oleh seluruh remaja yang ada di Indonesia, agar nantinya mereka dapat melewati 5 transisi kehidupan remaja dengan penuh perencanaan, yaitu melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota aktif di masyarakat, dan mempraktikkan hidup sehat. Akan tetapi, yang terjadi saat ini adalah kurang tersebar luasnya informasi tentang program generasi berencana, baik itu di kalangan remaja, keluarga yang punya remaja, bahkan masyarakat yang peduli remaja. Salam genre! Teman-teman, tahu nggak sih bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami 3 beban masalah gizi atau triple burden, yaitu stunting, wasting dan obesitas, dan kekurangan zat mikro seperti anemia. Nah, sekarang kita mau membahas tentang masalah yang sedang banyak diperbincangkan dan sedang menjadi fokus pemerintah. Karena menurut Menteri Kesehatan Indonesia, 4 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting. Dan angka stunting di Indonesia masih lebih tinggi dari toleransi WHO. Sebagai masyarakat, mungkin belum memahami tentang istilah stunting. Stunting adalah masalah gizi di Indonesia yang menyebabkan balita dan anak-anak tumbuh terhambat dibanding anak seusianya. Stunting ini bisa menjadi bom waktu loh teman-teman. Jika dibiarkan 20-30 tahun lagi, kita dapat kehilangan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Apa sih penyebabnya? Nah, sebelumnya kita simak video berikut ini. Persoalan stunting masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia mengalami stunting, membuat Indonesia berada di urutan keempat angka stunting tertinggi di dunia. Data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8% dan mengalami penurunan menjadi 27,67% pada 2019. Padahal, batasan dari WHO idealnya adalah kurang dari 20% saja. Ditargetkan, pada tahun 2024, kasus stunting menurun hingga berada di angka 14%. Berdasarkan dari data BKKBN di Jawa Barat sendiri, tercatat 29,9% atau 2,7 juta balita yang terkena stunting. Salah satunya adalah di Kabupaten Bandung Barat. Tercatat pada tahun 2020, sebanyak 10 desa di Kabupaten Bandung Barat masuk zona stunting. Ke-10 desa tersebut yakni Desa Ciburuy, Cimerang, Jatimekar, Cipta Gumanti, Tanjung Wangi, Cipatik, Pataruman, Saguling, Jati, dan Sindangkerta. Adapun menurut data yang ada di UPTDP 5A Kecamatan Padalarang, di Desa Ciburuy terdapat kasus stunting sebanyak 13 anak. Hal tersebut tentunya mendapat perhatian pemerintah dengan mengadakan program Desa Cager yang mendapat dukungan Badan Zakat Nasional atau Basnas Jabar. Program ini sendiri memiliki 3 langkah penurunan stunting, diantaranya pemberian makanan sehat bernutrisi kepada balita dan ibu hamil, pemberian edukasi tentang bahaya stunting, serta pemberdayaan kader posyandu. Jadi, sebenarnya apa sih stunting itu? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Stunting adalah suatu gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting. Seorang anak dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya di bawah -2 standar deviasi dari WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Definisi lain menurut Kemenkes, stunting adalah kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak, atau 1000 HPK. 1000 HPK disebut juga
periode emas karena di sini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. 1000 HPK ini adalah 1000 hari pertama yang menentukan kualitas, kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Dimulai sejak fase 9 bulan kehamilan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Penyebab utama stunting yaitu yang pertama, kurang asupan bergizi dalam jangka lama atau kronik. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Kekurangan gizi yang menyebabkan anak stunting dapat terjadi saat anak dalam kandungan dan pada awal setelah anak lahir. Namun, ciri fisik stunting baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Stunting juga disebabkan karena faktor multidimensi. Ada 4 faktor yang menyebabkan anak menjadi stunting. Yang pertama adalah praktik pengasuhan anak yang kurang baik, kemudian kurangnya akses makanan yang bergizi, yang ketiga kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan yang keempat terbatasnya pelayanan kesehatan. Stunting ini memiliki hubungan antara balita, remaja, dan orang tua. Karena stunting ini yang menjadi sasarannya adalah anak balita di bawah 5 tahun. Stunting juga erat kaitannya dengan remaja, yaitu pada pernikahan di usia dini. Semakin muda usia ibu saat melahirkan, maka semakin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang stunting. Peran orang tua juga sangat penting dalam upaya pemenuhan gizi anak, baik itu saat masih dalam kandungan maupun saat menjalani tahap tumbuh kembang hingga dewasa. Maka, sebagai upaya pencegahan stunting diperlukan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Hindari pernikahan dini dengan usia ideal 21-25 keren dan dukung PRO-PN atau Proyek Prioritas Nasional. Menurut data Riskesdas 2013, 46,6% remaja putri di Indonesia usia 15-19 tahun kondisinya berisiko kurang energi kronik atau KEK. Kemudian, 24,2% wanita usia subur usia 15-49 tahun di Indonesia hamil dengan risiko kurang energi kronik atau KEK dan anemia sebesar 37,1%. KEK pada remaja dapat diukur dengan ukur lingkar lengan atas sebelah kiri yaitu kurang dari 23,5 cm. Jika hal tersebut terjadi, maka harus ditingkatkan asupan gizinya supaya lingkar lila lebih dari 23,5 cm. Stunting juga erat kaitannya dengan bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja. Diperkirakan pada tahun 2045 ada sebanyak 70% dari total jumlah penduduk Indonesia berusia produktif. Sisanya sebanyak 30% adalah penduduk tidak produktif. Nah, kita di sini sebagai penerus bangsa tentunya harus menyiapkan itu semua demi SDM yang berkualitas. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita stunting. Dapat dipastikan bangsa ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain. Stunting tidak hanya merugikan masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek jangka pendek stunting seperti terganggunya perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk efek jangka panjang, stunting dapat menyebabkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting mulai dari masa kehamilan hingga bayi dilahirkan yaitu 1. Saat hamil, terapkan pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Periksakan minimal 4 kali selama kehamilan dan stimulasi pada janin dalam kandungan. Yang kedua yaitu setelah lahir, berikan nutrisi lengkap untuk si kecil, melakukan inisiasi dini setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun.
Berikan makanan bergizi sesuai usia anak dan stimulasi sesuai usia. Ketiga, periksakan ke posyandu secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badan bisa dipantau. Jika berusia 1-3 tahun, pemeriksaan setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang keempat adalah jaga kebersihan. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil, juga buang air besar. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jagalah kebersihan toilet agar tetap bersih. Yang kelima, imunisasi sesuai jadwal. Waspadai tanda-tanda anak stunting, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Hindari juga kehamilan beresiko atau 6T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat antar kehamilan, terlalu sering, terlalu gemuk, dan terlalu kurus. Seorang dapat mengetahui berapa tinggi badan normal secara keturunan atau genetik pada usia 18 tahun dengan perhitungan di bawah ini, yaitu laki-laki tinggi ayah ditambah tinggi ibu ditambah 13 cm per 2 plus minus 8,5 cm. Perempuan yaitu tinggi ayah plus tinggi ibu dikurangi 13 cm per 2 plus minus 8,5 cm. Untuk saat ini, program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A pada balita, pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita. Kemudian pemerintah juga membentuk TP2AK atau Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil. Kemudian BKKBN juga saat ini sedang melaksanakan Program Kerja Pendataan Keluarga 2021 atau PK21. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai stunting. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share because sharing is caring. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Stunting memang kondisi yang tidak dapat diobati, tetapi stunting dapat dicegah sejak dini. So, better to prevent than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, ayo mulai perbaiki gizi untuk masa mendatang karena cegah stunting itu penting. Dan jadilah remaja yang penuh dengan perencanaan agar menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria. Karena berencana itu keren. Salam genre.